Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmatnya kita masih diberikan kesehatan, masih diberikan kesempatan untuk beraktivitas kembali seperti yang kita laksanakan pada hari ini. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad SAW dan para sahabatnya. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang konsep dasar landasan pendidikan ya. Konsep itu sama dengan pandangan ya, memahami suatu konsep, kita mengkonsep ya, konsep dasar atau pandangan yang paling mendasar, dan di sini materinya tentang landasan pendidikan ya. Landasan pendidikan, apa yang dimaksud dengan landasan ya? Makanya di sini pelaksanaan pendidikan itu tergantung dari landasannya, pasti punya dasar ya. Landasan ini dasarnya atau pijakannya, atau kita pahami dulu pengertian apa yang dimaksud dengan landasan ya. Nah, di sini ada beberapa pengertian, ada 3 ya. Yang dimaksud dengan landasan, yang pertama suatu alas atau dasar pijakan dari sesuatu hal. Yang dijadikan alas atau dasar dari suatu hal, misalkan hukum ya, berbicara tentang hukum. Berbicaranya tentang, oh ternyata hukumnya itu haram, hukumnya itu halal. Atau perbuatan itu baik, perbuatan itu tidak baik. Nah, maka di situ perlu dasarnya. Alasannya menyatakan baik atau tidak baik, menyatakan haram atau halal, itu yang dimaksud dengan landasannya, dasarnya, berangkatnya dari mana ya. Alasnya dari mana ya. Dasarnya itu dari mana. Atau kalau kita kaitkan dengan contohnya rumah ya. Landasannya apa ya? Landasannya yaitu pondasi rumahnya di situ ya. Alas yang paling bawah itu pondasi ya. Sebelum ada keramik dan sebagainya, maka buat pondasinya itu yang dimaksud dengan landasan ya. Atau kalau kita lihat di cek yang ini ya, yang nomor 2, suatu titik tumpu atau titik tolak dari suatu hal. Jadi berangkatnya dari mana? Titik tolak ini berangkatnya ya. Apakah perbuatan itu baik atau benar, berangkatnya dari mana? Mungkin dari niatnya juga. Atau makanya di sini disebut landasannya atau dasarnya ya, titik tolaknya ya. Atau di sini yang ketiga, suatu fondasi tempat berdirinya sesuatu hal. Nah, makanya saya contohkan tadi ya, seperti rumah, fondasinya ya. Kalau kita menyebutkan fondasi ya, tapi kalau di dalam bahasa Indonesianya fondasi ya. Seperti rumah berdiri karena ada fondasinya. Makanya di situ fondasi itu yang disebut dengan landasannya. Tempat berdirinya suatu itu yang disebut dengan landasan ya. Jadi landasan ini dasarnya atau fondasinya atau titik tolaknya dari sesuatu hal gitu ya. Untuk selanjutnya, terus apa yang dimaksud dengan landasan pendidikan ya? Tentunya kita tahu landasan itu dasarnya ya. Apa? Kita lihat landasan pendidikan adalah tumpuan dasar konseptual yang digunakan dalam dunia pendidikan ya. Tumpuan dasar konseptual. Makanya di sini pembahasan yang tadi saya sampaikan, konsep dasar landasan pendidikan, konsep ya. Tumpuan dasar konsep. Konsep itu pemahaman atau pandangan kita terhadap sesuatu tentang pendidikan. Jadi tumpuan dasarnya berarti tumpuan tentang pandangan kita tentang pendidikan itu apa? Maka itu yang disebut dengan landasan pendidikan. Di sini landasan ini diperlukan dalam melakukan analisis kritis terhadap kaidah-kaidah kebijakan dan praktik pendidikan. Jadi yang menentukan kebijakan di situ ya, untuk menentukan kebijakan tentang kependidikan dan melaksanakan kependidikan, praktiknya pendidikan di sini pasti ada dasarnya. Atau di sini disebutkan yang warna putih ini ya, sebagai asumsi. Apa itu asumsi? Asumsi di situ sebagai pendukung atau sebagai alasan atau dasarnya dari mana ya. Jadi kita membuat keputusan bahwa pendidikan harus seperti ini. Sekarang harus 7 tahun, sekarang harus 9 tahun, sekarang harus 12 tahun ya. Sekarang harus ada jurusan IPA, IPS, sekarang harus kurikulum A, kurikulum B dan sebagainya. Maka untuk menentukan itu ya, kaidah-kaidah kaitannya dengan kaidah-kaidah kebijakan tentang pendidikan di situ, maka diperlukan landasan, dasarnya atau fondasinya itu dari mana gitu ya. Dan sebelum menentukan kebijakan, sebelum melaksanakan ya praktik ini, waktu pelaksanaan kependidikan tentunya juga adanya kebijakan atau adanya aturan yang harus kita ikuti ya, sebagai pendidik, sebagai tenaga pendidikan, ataupun kita sebagai mahasiswa, sebagai dosen, ataupun sebagai guru, sebagai siswa, juga kita patuh terhadap kebijakan-kebijakan tersebut, karena kebijakan di situ punya dasarnya, punya landasannya ya. Makanya nanti kita bahas apa saja landasan dari pendidikan di sini ya.
Jadi landasan pendidikan itu merupakan tumpuan dasar konseptual, tumpuan atau dasarnya pemahaman kita untuk melaksanakan atau menentukan kebijakan dan melaksanakan kependidikan. Ya, banyak landasannya, jenis-jenis landasan yang akan kita gunakan nantinya. Ya. Terus selanjutnya, fungsi dari landasan pendidikan. Ya. Yang pertama sebagai pijakan utama. Makanya di sini tadi sudah disampaikan bahwa landasan itu adalah pijakan, ya, tolak sebagai dasarnya atau berangkatnya, ya, suatu kebijakan. Itu yang dimaksud dengan landasan, berangkatnya dari suatu kebijakan itu, itulah yang dimaksud dengan landasan. Makanya di sini yang pertama sebagai pijakan utama yang kokoh dan adil untuk memastikan keadilan pendidikan seperti dalam landasan hukum pendidikan. Kita perlu garis bawahi juga yang pertama di sini sebagai pijakan utama yang kokoh dan adil, ya, yang teguh pendirian atau konsisten, ya. Dan adil juga, adil maksudnya di sini merata, sama. Baik di situ dilihat dari usia yang mau melaksanakan pendidikan ataupun dari, pokoknya semua tidak membedakan, ya. Salah satunya juga dilihat dari ekonominya. Salah satunya misalkan yang melaksanakan pendidikan di sini adalah siswa yang mampu, tidak mampu itu disamaratakan dalam menerima kependidikan, dalam menerima pendidikan. Makanya landasan pendidikan di sini landasannya itu harus adil dan kokoh, ya, sebagai pijakan utama bahwa perlakuan itu nanti ketika diterapkan maka berlakunya adil. Semua masyarakat, semua penduduk yang ada di Indonesia sama, perlakuannya sama, mendapatkan hak dan kewajibannya juga sama. Jadi sebagai pijakan utama yang kokoh dan adil. Yang nomor 2 sebagai barometer utama, ya. Barometer ini adalah alat ukur, ya, sebagai alat ukur utama untuk memastikan kualitas pendidikan yang terarah sesuai dengan kebutuhan dan tujuan. Jadi sebagai alat ukur, tentunya landasan di sini menjadikan alat ukur pembanding apakah pendidikan di situ, pelaksanaan ini atau landasan ini sesuai atau tidak dengan nanti ketika dilaksanakan dalam praktiknya di lapangan, ya, gitu, ya. Sebagai alat ukurnya, ya. Landasan pendidikan ini sebagai pembanding, ya. Apakah di situ nanti baik atau tidak, pelaksanaannya ini nanti baik atau tidak, maka landasan ini yang dijadikan alat ukur dengan praktiknya, ya. Landasannya ada, praktiknya, landasan ini tentunya nanti timbullah atau muncullah kebijakan. Dalam kebijakan di situ nanti akan dipraktikkan. Maka kita bandingkan antara yang dipraktikkan dengan kebijakan, tentunya dengan landasan yang kita gunakan. Ya, kalau sudah sesuai, sejalan, maka di situ bisa dikatakan berhasil atau baik atau kualitasnya juga bagus. Tapi kalau misalkan pelaksanaannya tidak bagus, kebijakannya kurang bagus, tapi cuma landasannya mungkin ya agak bagus, ya, karena di situ tidak sesuai, maka kualitasnya juga tidak akan maksimal atau kualitasnya kurang baik atau kurang bagus. Makanya di sini landasan ini sebagai barometer atau alat ukur untuk menentukan kualitas pendidikan. Ya, salah satunya tujuan pendidikan, tujuan pembelajaran, dan sebagainya. Yang ketiga yaitu landasan perlindungan hukum, ya. Landasan pendidikan ini dijadikan sebagai landasan perlindungan hukum. Tentunya kalau ada landasan yang kita gunakan untuk menentukan kebijakan pendidikan, dan di dalam kebijakan pendidikan harus seperti ini, nanti dilaksanakan. Salah satunya di situ muncullah kebijakan adalah salah satunya sebagai kode etik guru, ya, kode etik atau aturan guru. Maka kode etik di situ bisa dijadikan landasan perlindungan hukum bagi guru yang bersangkutan, ya. Misalkan melaksanakan pembelajaran seperti ini, ada yang komplain, ini tidak sesuai, maka dasarnya dari mana? Tentunya sebagai guru di situ pasti akan membela diri, ini saya ambil dari kebijakan dari pemerintah tentang ini, pasal ini. Nah, itu yang dimaksud dengan landasan perlindungan hukum. Ya. Landasan pendidikan bisa dijadikan sebagai landasan perlindungan hukum bagi pelaksananya, ya, bagi pendidik dan tenaga kependidikan. Ya. Makanya di sini landasan perlindungan hukum untuk menjaga keadilan dan kemerataan pendidikan, baik di pelosok, di pedesaan ataupun di perkotaan, diberlakukan secara adil, secara bersama, ya, merata, seperti itu. Yang nomor 4 adanya perlindungan fungsi pendidikan. Perlindungan fungsi pendidikan pada pakemnya agar tidak disalahgunakan untuk hal yang buruk, ya. Jadi dengan dasar kita sebagai guru misalkan, ya, atau sebagai siswa atau sebagai guru terutama,
dalam melaksanakan pembelajaran atau pelaksanaan pendidikan di sekolah atau di lembaga-lembaga tertentu, maka di situ akan berpacu atau mengacu pada kebijakan. Nah, tentunya kebijakan di sini berangkatnya dari mana? Dari landasan. Landasannya banyak ya. Salah satunya ada filosofi, ya landasan filosofi, religius dan sebagainya. Untuk selanjutnya, tujuan landasan pendidikan. Yang pertama pemerataan pendidikan ya. Masalah tujuan dengan fungsinya ini hampir sama, bahkan sama ya. Karena fungsi itu berkaitan dengan manfaatnya, tujuan di sini harapannya, gitu ya. Kalau manfaatnya baik, maka harapannya juga tujuannya ingin yang baik juga ya. Tapi di sini digolongkan menjadi kurang lebih ada 3 ya. Mungkin Anda ambil dari sumber-sumber yang lainnya, mungkin lebih dari 3 ya. Di sini yang pertama, tujuan dari landasan pendidikan yaitu pemerataan pendidikan. Makanya dengan adanya landasan pendidikan di sini, berdasarkan data-data yang ada, landasan-landasan yang ada, atau dasar-dasar dilihat dari kebutuhan pemerintah, terus kebutuhan masyarakat, kebutuhan yang lainnya ya, ada kaitannya dengan pendidikan, maka di sini diberlakukan secara merata, baik kuantitasnya maupun kualitasnya, baik di pedesaan, di perkotaan, baik untuk siswa kelas rendah, kelas tinggi, ataupun siswa SMP, SMA itu disamaratakan, mendapatkan hak yang sama. Tentunya juga kalau bicara hak, kita akan bicara tentang kewajiban seperti itu. Harapannya dengan landasan pendidikan di sini memiliki tujuan agar semua masyarakat atau semua penduduk ataupun semua kalangan itu mendapatkan pendidikan secara merata ya. Tentunya yang kedua juga terjaganya hak pendidikan bagi seluruh kalangan tanpa terkecuali. Makanya di sini nyambung ya. Selain ada tujuan untuk meratakan pendidikan, tidak membedakan di desa di kota, disamakan saja, disamaratakan, dan juga terjaganya biar tidak istilahnya tidak terlepas, tidak membedakan yang satu dengan yang lainnya. Akhirnya di sini semua masyarakat, semua kalangan, semua penduduk yang ada di sini mendapatkan hak pendidikan secara adil ya. Terjaganya hak pendidikan bagi seluruh kalangan tanpa terkecuali, tidak membedakan di sini anaknya orang kaya ataupun anaknya orang miskin, tidak membedakan di pedesaan, di perkotaan, tentunya sama haknya ya. Atau orang yang mampu dan tidak mampu sama haknya untuk mendapatkan pendidikan. Makanya di sini yang pertama pemerataan, yang kedua terjaganya hak pendidikan bagi seluruh masyarakat, lapisan masyarakat yang ada di Indonesia. Yang ketiga, memajukan dan membantu manusia atau membantu perkembangan sumber daya manusia. Jadi dengan adanya pendidikan di sini memiliki landasan bahwa dengan adanya pendidikan di sini untuk ya membantu masyarakat yang ada di Indonesia di sini menjadi lebih mampu, lebih bisa, lebih maju dan terbantu untuk berkembang mengikuti perkembangan zaman, perkembangan teknologi dan sebagainya. Dan tidak mudah terprovokasi, tidak mudah dipengaruhi oleh hal-hal yang negatif dari luar atau globalisasi dan sebagainya, seperti itu. Asas landasan pendidikan ya. Yang pertama adanya dilihat dari gagasan yang dilakukan oleh Ki Hajar Dewantara ya, seperti Tugu Uri Handayani, Ingarso Suntulodo, Imatyo Mangunkarso, itu yang dijadikan asas dalam penyusunan atau dijadikan asas sebagai acuan dalam membentuk atau menyusun kebijakan pendidikan dan melaksanakan pendidikan. Tiga semboyan di situ, tiga gagasan di situ dijadikan acuan. Yang pertama, yang kedua yaitu pendidikan sepanjang hayat, bahwa masyarakat atau manusia di sini menimba ilmu, mencari ilmu itu tidak terbatas pada usia sekian, tidak terbatas pada hanya orang yang mampu saja, atau yang kaya saja, atau yang pintar saja, tidak, semuanya sama. Dan tentunya di situ juga sepanjang hayat, dari boyan sampai yang lahat. Makanya di sini ada beberapa ada juga yang menyebutkan hadis ya, utulubun ilmu minal hadi lalahti ya. Jadi menuntut ilmu itu sepanjang hayat seperti ini yang dijadikan landasan. Asasnya landasan pendidikan di situ karena kita sama-sama menuntut ilmu ya. Salah satunya di sini antara guru dengan siswa menuntut ilmu dari guru juga belajar dari pengalaman yang ada di lapangan. Salah satunya mendapatkan ilmu dari peserta didik atau dari siswa.
Yang selanjutnya yaitu asas kemandirian dalam belajar. Ya, kita ketahui bahwa di dalam pembelajaran, di dalam pelaksanaan pendidikan, khususnya di dalam pelaksanaan pembelajaran, bahwa pembelajaran di situ dilakukan di dalam kelas. Tentunya kita tahu bahwa pembelajaran itu secara berkelompok atau klasikal, ya, klasikal. Makanya kita harus menekankan, mempertimbangkan juga bahwa anak dalam belajar di situ tidak selamanya atau tidak harus belajar dari orang lain, akan tapi anak juga dapat belajar melalui belajar dengan sendirinya. Baik di situ mencari informasi yang dari mana, mau cari dari informasi yang lainnya silakan. Yang penting anak punya kemandirian, anak mandiri. Ya. Makanya di sini memperhatikan asas kemandirian dalam belajar. Karena dalam belajar di sini mendapatkan ilmu tidak harus atau tidak selamanya dari orang lain. Ya. Anak juga bisa belajar sendiri melalui media-media yang ada, atau seperti yang sekarang teknologinya sudah sangat canggih, sehingga untuk mendapatkan ilmu, untuk mendapatkan pengetahuan di situ sangat terbuka lebar dengan cara belajar mandiri. Kalau kita lihat dari unsur-unsur pendidikan, ya, yang ada di dalam kependidikan, ya, tadi landasan pendidikan, makanya di sini di dalam pendidikan itu ada apa saja? Yang pertama ada tujuan pendidikan. Tentunya tujuan pendidikan di sini ada dasarnya. Makanya di sini kita bahas landasan pendidikan. Dasar itu berasal dari landasan. Ya. Salah satu contohnya apa? Mungkin dilihat dari kebutuhan masyarakat, dilihat dari ekonomi, dilihat dari filosofi, dilihat dari religius atau keagamaan, ilmu agama dan sebagainya. Itu yang dipertimbangkan. Makanya di sini di dalam unsur pendidikan di situ ada tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan di situ tentunya diambil dari landasan-landasan pendidikan atau kebijakan pendidikan. Kebijakan pendidikan itu berangkatnya dari landasan yang ditentukan untuk menunjang suatu kependidikan atau menunjang kegiatan pelaksanaan pendidikan. Yang pertama ada tujuan pendidikan. Tentunya tujuan di sini untuk menentukan arahnya, pendidikan ini mau diarahkan kemana, mau dibuat seperti apa. Ya. Pelaksanaannya ini sudah sesuai tidak dengan nilai agama, adat, budaya, sejarah yang ada di negara kita, sudah sesuai apa tidak? Hanya di sini perlu kita perhatikan juga tujuan pendidikan di sini tidak boleh menentang atau melawan dari nilai budi, nilai luhur yang ada di negara kita atau budaya yang ada di negara kita, atau mungkin diskriminasi tentang ras atau tentang agama, tidak boleh seperti itu. Makanya tujuan pendidikan di sini untuk berlaku untuk semua kalangan, ya, tidak membedakan antara di sini yang khusus orang Madura, orang Jawa, khusus untuk agama Islam, khusus untuk agama Kristen dan sebagainya. Tidak, tapi tujuan pendidikan di sini sama rata, semuanya itu sama. Ya, dalam menentukan tujuan pendidikan, tidak membedakan antara golongan satu dengan golongan yang lainnya. Ya. Jadi netral, tujuan pendidikan ini netral. Ya. Seperti salah satunya yang pertama yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Jadi tidak terjadi diskriminasi terhadap mungkin agama, ras dan sebagainya. Pokoknya intinya di sini mencerdaskan semua masyarakat yang ada di Indonesia. Salah satunya itu peserta didik, baik di situ tingkat pendidikan dasar, SMP atau SMA, ataupun mungkin tingkat perguruan tinggi. Ya, itu sama. Tujuan pendidikan salah satunya yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa, gitu ya, mencerdaskan masyarakat bangsa yang ada di Indonesia, gitu ya. Terus yang kedua ada peserta didik dalam unsur pendidikan. Ya, ada tujuan, ya. Jelas tujuannya mau dibuat seperti ini, maka peserta didik atau ada objeknya. Peserta didik ini objek, ya, kalau di dalam pendidikan, atau pelakunya. Atau pelaku di situ pendidik atau yang dilakukan istilahnya, ya. Di dalam pembelajaran subjeknya siapa? Subjeknya adalah guru, objeknya adalah siswa, ya, peserta didik di sini. Tentunya setelah ada tujuan, ada peserta didik yang belajar, yang mengalami tentang kurikulum A, kurikulum B, pembelajaran A, pembelajaran B, metode, strategi, dan sebagainya, itu adalah peserta didik. Yang dilihat di sini tuntas atau tidaknya hasil belajar yaitu dilihat dari nilai peserta didik. Makanya di sini yang nomor 2 adalah peserta didik. Yang nomor 3 ada pendidiknya. Tentunya tujuan sudah ada. Yang kedua peserta didik atau siswanya sudah ada. Yang ketiga selanjutnya yaitu pendidik, ya, atau tenaga kependidikan, ya, pendidiknya atau gurunya di sini.
Jadi pelaksanaan pembelajaran misalkan di dalam kelas, salah satunya di situ tergantung dari gurunya. Ada siswanya tapi tidak ada gurunya, maka kemungkinan tidak bisa dilaksanakan. Ya. Karena yang memanajemen, yang mengelola pembelajaran di situ jelas tetap guru. Meskipun di situ pembelajarannya student center atau pembelajaran berpusat pada siswa, tentunya ada yang mengelola atau ada yang memanajemen. Yang memanajemen di situ adalah guru. Yang menjadi fasilitator, motivator dalam pembelajaran itu adalah guru, ya, atau pendidik. Yang keempat, ya, ada interaksi atau edukatif, ya, interaksi edukatif maksudnya, atau kalau kita singkat dengan satu kata atau istilah yaitu pembelajaran. Adanya kegiatan pembelajaran. Ada peserta didik, ada gurunya, tapi tidak ada kegiatan, berarti sama saja cuma duduk kumpul-kumpul, ya, tidak ada kegiatan apa-apa. Ya. Tapi yang dimaksud di sini unsur-unsur dari pendidikan yaitu adanya interaksi atau adanya kegiatan pembelajaran. Interaksi antara guru dengan siswa, siswa dengan siswa, ya. Siswa dengan guru, guru dengan siswa dan sebagainya, ya. Yang kelima, ada materi pendidikan, ya. Ada peserta didiknya, ada gurunya, ada interaksi tapi materinya tidak jelas. Yang dibahas tentang omong kosong, ya. Mungkin hal yang lainnya, ya, maka bukan pendidikan. Pendidikan di sini ada materi pendidikan, salah satunya seperti materi matematika, bahasa Indonesia dan sebagainya. Bukan hanya ngobrol-ngobrol doang, ya. Kalau cuma ngobrol doang, tentunya ada interaksi juga ada siswanya ada gurunya ada. Cuma ngobrol doang, tidak ada yang dijadikan kajian sebagai bahan pembelajaran, tidak masuk ke dalam materi pembelajaran, maka di situ kurang pas, ya, kurang sesuai. Yang dia maksud di sini nomor 5 adalah materi pendidikan, materi kependidikan atau pendidikan, materi yang ada kaitannya dengan landasan pendidikan atau sesuai dengan kurikulum yang ada, misalkan materi pembelajaran matematika, bahasa Indonesia, ya, itu yang dibahas, bukan membahas masalah yang lainnya, bukan ngobrol hal-hal yang tidak masuk ke dalam materi pendidikan. Ya, kita lihat materi pendidikan itu apa saja sesuai dengan kurikulum yang ada, gitu ya. Yang keenam ada alat dan metode pendidikan. Ada media, ya. Alat ini dengan media atau sarana dan prasarana, tentunya juga bicara tentang metode atau strategi pembelajaran atau strategi atau metode pendidikan. Ada medianya, ada sarana dan prasarananya. Ada guru, ada siswa, ada materi, ada interaksi, tapi tidak didukung dengan media yang bagus, tidak didukung dengan sarana dan prasarana, maka tentunya hasilnya juga tidak akan bagus, ya. Tidak sesuai dengan harapan yang diinginkan. Mungkin tujuan di sini kurang maksimal. Tercapainya tujuan pendidikan ini kurang maksimal ketika salah satu di sini kurang sesuai atau mungkin tidak ada, ya. Bahkan mungkin tidak bisa dilaksanakan pelaksanaan pendidikan karena salah satu di sini tidak ada. Salah satu contohnya di sini ada tujuan ada, peserta didik tidak ada, pendidik ada, 4 ada, yang 5 ada. Tapi yang ini tidak ada, maka tidak bisa dilaksanakan pendidikan, ya. Yang keenam alat, ya, yang ketujuh yaitu lingkungan pendidikan. Salah satunya itu masyarakat. Tentunya di dalam unsur kependidikan di sini kita perlu dukungan dari masyarakat. Kenapa? Salah satunya pelaksanaan pendidikan di situ dapat berjalan ketika ada peserta didik. Peserta didik itu berangkatnya dari masyarakat, dukungan dari masyarakat, ya. Tentunya kalau di dalam pelaksanaan pendidikan di sekolah tidak ada dukungan dari masyarakat, tidak membantu, misalkan ada anak yang suka bolos dan sebagainya, suka main PS dan sebagainya, maka tidak ada dukungan dari masyarakat, dibiarkan saja anak-anak yang bolos, anak-anak yang malas, dibiarkan, maka biasanya pelaksanaan pendidikan di situ tidak akan maksimal, atau mungkin bahkan pelaksanaan pendidikan atau pembelajaran di situ mungkin tidak bisa dilaksanakan karena tidak ada kepedulian dari masyarakat, tidak ada dukungan dari masyarakat, seperti itu. Yang nomor 7. Nah, di sini ada jenis-jenis landasan pendidikan yang akan kita bahas, yaitu tentang jenis-jenis landasan, ya. Jenis-jenis yang dijadikan dasar dalam pelaksanaan pendidikan, yang pertama filosofi atau filsafat, ya, atau disebut juga dengan aliran atau teori, ya. Oh, pelaksanaan pembelajaran harus seperti ini, pendidikan ini harus seperti ini. Sekarang pakai kurikulum A, sekarang pakai kurikulum B, sekarang pakai kurikulum C. Maka yang dijadikan alasan dan landasannya apa? Dilihat dari teorinya A, dilihat dari teorinya B, dilihat dari hukum A, hukum B, harusnya seperti ini. Kalau dilihat dari perkembangan teknologi ini seperti ini, maka ini sesuai dengan teorinya ini.
Nah, itu yang dimaksud dengan filosofi atau filsafat, ya. Teori atau aliran. Ada aliran konstruktivisme, behavioristik, humanistik, dan sebagainya. Silahkan mau ikuti yang mana. Yang jelas di situ tujuannya untuk menjelaskan atau pemerataan pendidikan, baik di situ tingkat dasar, SD, SMP, SMA, ataupun di situ tingkat dilihat dari perkembangan peserta didiknya, ya. Berdasarkan teori A ini cocok diterapkan di dalam pendidikan yang sekarang. Teorinya ini sesuai dengan yang sekarang. Teori ini sesuai dengan kalau di kelas tinggi harus seperti ini, sesuai dengan teori ini dan sebagainya, gitu ya. Yang kedua yaitu psikologi, ya. Landasan yang digunakan dalam pelaksanaan pendidikan yaitu psikologi, psikis, atau istilahnya kita melihat dari perkembangan fungsi mental, proses mental manusia, atau salah satunya di sini kita melihat dari perkembangan peserta didik, psikologi perkembangan peserta didik. Kalau di kelas rendah di SD misalkan, ya, atau di MI, kelas rendah jangan samakan dengan di kelas tinggi, ya. Makanya di situ yang dijadikan landasan. Makanya pembelajaran kalau mengenal angka 1 sampai dengan 10 itu materinya cocoknya di kelas 1, bukan di kelas 6, ya. Dilihat dari psikologinya, ya. Jadi yang mau menerima objeknya itu seperti apa, karakteristik peserta didik itu seperti apa. Kalau SMA seperti apa, kalau SMP seperti apa, kalau SD seperti apa. SD kelas tinggi dengan kelas rendah tentunya berbeda. Makanya di situ pelaksanaan pendidikan ada landasannya. Kenapa kok di kelas 1 ini penjumlahan 1 sampai 10, kok di kelas tinggi 100 sampai 100.000? Karena di situ dilihat dari perkembangan, ya. Salah satu di sini fungsi mental anak, ya, mental peserta didik, proses mental manusia, ya, di sini. Yang ketiga ada sosiologi antropologi, ya, sosiologi dan antropologi sosial dan keadaan unsur-unsur kebudayaan. Kita melihat dari latar belakang masyarakat yang ada di lingkungan kita, yang ada di Indonesia seperti apa, terdiri dari banyak pulau, terdiri dari banyak perbedaan suku, bahasa, ya. Maka di situ perlu kita perhatikan juga. Kita tidak dominan pada orang Jawa saja, tapi di sini juga memperhatikan orang Kalimantan, orang Sumatera, orang Bali, dan sebagainya. Maka terjadinya pelaksanaan pendidikan di sini harus merata, harus rata. Tidak dominan pada orang Jawa saja, tidak dominan pada orang Kalimantan saja, tapi aturannya harus sama. Dalam pelaksanaan meraciknya untuk mencapai tujuan pendidikan di sini, aturannya itu harus sama. Landasannya di sini sama, disamaratakan. Tidak membedakan golongan A, golongan B, dan sebagainya. Yang berikutnya yaitu yuridis, ya. Jenis landasan pendidikan yaitu yuridis. Yuridis itu hukum atau undang-undang, ya. Negara ini berdasarkan negara hukum, ya. Ada hak, ada kewajiban hak asasi manusia. Itu yang perlu kita perhatikan dalam pelaksanaan pendidikan. Makanya di sini sebagai landasannya yaitu hukum, aturan, undang-undang yang ada di dalam pemerintah kita seperti apa. Tentunya undang-undang untuk dosen, undang-undang untuk guru itu perlu kita perhatikan juga, ya. Hanya di sini sebagai landasan pendidikan itu aturan umumnya yaitu berdasarkan hukum, ya, atau undang-undang yang ada di pemerintah kita, ya. Atau dilihat dari Permendikbud tahun sekian, ya, nomor sekian atau pasal sekian, itu yang perlu kita perhatikan juga dalam melaksanakan pendidikan. Makanya itu yang dijadikan landasan. Yang selanjutnya yaitu historis atau sejarah. Kita tidak lepas dari sejarah. Perjalanan pendidikan ini tentunya ada sejarahnya. Seperti apa sejarahnya kita perlu perhatikan juga, ya. Tidak langsung kita jadi yang seperti ini, jadi kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka berangkatnya dari mana? Berangkatnya penyempurnaannya dari kurikulum 2013. 2013 disempurnakan dari KTSP dan sebagainya. Jadi itu yang dijadikan dasar, ya. Sejarahnya, mungkin sejarah dari kehidupan masyarakat kita, kehidupan bangsa kita, sejarah dari pendidikan yang ada di Indonesia dari tahun sekian sampai tahun sekian seperti apa. Seperti salah satunya di sini penggunaan bahasa yang benar, ya, yang baku. Itu ada bahasa EYD, ya, istilahnya ejaan yang disempurnakan. Diganti sekarang istilahnya PUEBI, ya, pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Karena apa? Di situ tentunya kenapa kok ada sejarahnya di sini? Karena kita melihat keadaan yang sekarang tentunya berbeda dengan yang lalu, sehingga perlu penyempurnaan kembali. Sekarang penyempurnaan tapi tidak merusak yang lalu.
Jadi menambahi atau mengembangkan atau memperbaiki yang lalu yang kurang benar dibuat benar tahun sekarang ya. Jadi kita melihat dari historis di sini salah satunya yaitu riwayat pendidikan yang ada di Indonesia. Kalau dulu tidak ada SD, tapi adanya hanya sekolah rakyat. Itu kalau saya lihat dari cerita-cerita yang ada di masyarakat kita yang ada di salah satu tempat tinggal saya, itu bilangnya tidak ada sekolah SD, SMP itu tidak ada, adanya dulu sekolah rakyat. Ya, jadi kita lihat, oh ternyata ada sejarahnya, pendidikan di sini ada sejarahnya, perjalanan pendidikan SD, SMP, SMA di sini ada sejarahnya. Ya, mungkin juga dilihat dari muatan mata pelajarannya, seperti PMP dulu ya, waktu saya sekolah ada PMP, tapi sekarang ada PKN, ada BPKN ya, ada perkembangan ya. Ada perbaruan. Tentunya di situ yang sekarang di sini bukan menghapus yang lalu, akan tapi mengembangkan atau memperbaiki yang lalu yang kurang diperbaiki pada tahun sekarang sesuai dengan perkembangan zaman, perkembangan teknologi yang ada pada tahun yang sekarang. Yang selanjutnya di sini juga landasan pendidikan adalah religius atau ajaran agama. Tentunya dalam pelaksanaan pendidikan di sini tidak melanggar atau tidak bertentangan dengan ajaran agama. Kalau perbuatan yang baik dimasukkan dalam pembelajaran yang sekarang ya harus baik. Kalau maksudnya pembelajaran bilang sekarang di sini adalah ini perbuatan yang baik ya. Mencela orang lain misalkan ya. Nah, itu kan bertentangan dengan agama. Maka di situ tidak boleh. Seharusnya harus disesuaikan, harus sejalan dengan aturan atau ajaran agama ya. Jadi kalau ajaran agama menyatakan ini perbuatan baik, menolong orang berbuatan baik, pahala dan sebagainya, maka pendidikan itu sejalan atau ngambilnya atau sumbernya, landasannya atau dasarnya itu diambil dari ajaran agama atau religius atau tentang keyakinan atau perbuatan sesuai dengan agamanya masing-masing yang benar, tidak melanggar atau tidak bertentangan dengan aturan-aturan yang ada di dalam aturan agama atau ajaran agama kita gitu ya. Yang terakhir di sini jenis landasan pendidikan diambil dari ekonomi atau keadaan ekonomi ya. Di sini saya sampaikan tadi bahwa landasan pendidikan di sini tujuannya untuk meratakan pendidikan. Salah satunya di sini tidak membedakan ekonomi yang bawah, ekonomi yang menengah, ekonomi yang atas. Tentunya juga kalau yang di sekolah-sekolah mungkin yang di SD, SMP atau kelas rendah materinya sedikit, maka mungkin kebutuhan untuk biaya belajar atau biaya pendidikan di situ juga tentunya akan sedikit ya. Tentunya kalau untuk perguruan tinggi harus seperti ini, maka kita lihat oh ternyata kebutuhan biayanya juga besar karena sudah masuk perguruan tinggi. Akhirnya kita juga mempertimbangkan keadaan ekonomi yang ada di masyarakat kita ya. Sesuaikan dengan kebutuhan atau sesuaikan dengan keadaan yang ada di masyarakat kita itu seperti apa gitu ya. Jadi ini yang dimaksud dengan jenis-jenis landasan pendidikan. Mungkin Anda bisa mencari sumber yang lainnya. Mungkin ada tambahan atau mungkin lebih sedikit dari ini ya. Yang pertama filosofi, psikologi, yang kedua, yang ketiga sosiologi dan antropologi, yang keempat di sini yuridis, yang kelima historis, yang keenam religius, yang ketujuh yaitu ekonomi. Silakan Anda mungkin cari sumber-sumber yang lainnya, boleh dari buku, dari jurnal dan sebagainya, boleh lebih dari ini atau mungkin lebih sedikit dari ini. Atau lebih simpel dari ini. Tidak apa-apa, yang penting Anda punya landasan atau punya sumbernya atau punya dasarnya ya, itu ya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.